Fadhal. قال رحمه الله تعالى: نعتقد أن لا عز ولا نصر للمسلمين حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هذا هو الذي أعز الله عز وجل به سلفنا الصالح، ولا عزة لهذه الأمة إلا أن تتمسك بدينها. فنحن كما قال عمر بن الخطاب: قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. الإسلام هو مصدر قوتنا، وليس مصدر قوتنا كثرة عددنا وعدتنا. ولذلك أعداء الإسلام ليس عندهم شيء يتكئون عليه، فيعتمدون على قوتهم وعلى مهاراتهم وصناعاتهم، لكن المسلمون سبب قوتهم هو دينهم. فلما تركنا ديننا ضعفنا وأصبحنا لقمة سائغة لأعدائنا، فلا نجاة لنا ولا فوز ولا فلاح ولا عزة إلا بالرجوع إلى ديننا والتمسك به والسير على ما سار عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. Dan sekarang Syekh masuk kepada poin yang ke-20, bahwa kita meyakini tidak ada kemuliaan dan tidak ada pertolongan bagi kaum muslimin sampai mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini dijadikan kaidah seperti orang-orang salaf kita sebelumnya, mereka mulia di muka bumi ini. Tidak ada kemuliaan dan tidak ada pertolongan dari Allah kepada orang-orang yang sebelum kita kecuali mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Umar ibn Khattab mengatakan, qaumun a'azahumullah bil Islam. Maka kita ini adalah kaum yang Allah memuliakan kita dengan Islam kita. Maka barang siapa orang-orang yang menginginkan kemuliaan dengan mengambil dari selain Islam, maka Allah pasti akan menjatuhkan dan menghinakan kita. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Islam adalah sebab kekuatan kita. Dan yang diinginkan oleh Syekh Nu'man, makna sababul quwah al-Islam laisa bimujarrad banyak, kathrah, bukan. Maka musuh-musuh Islam seperti orang-orang kufar yang memusuhi kita dan memerangi kita, mereka tidak ada pengetahuan bagaimana untuk cara mereka kuat, kecuali dari apa yang ada pada mereka, kepada maharoh mereka, dari pengalaman-pengalaman mereka dan ilmu-ilmu yang ada pada mereka, maka mereka bertitik tumpu kepada itu saja. Namun al-muslimun telah disebutkan di dalam adilah-adilah, dan ini adalah poin yang disebutkan oleh Syekh, sumber kejayaan dan sumber kekuatan mereka berada pada agama Islam itu sendiri. Siapa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah sumber kejayaan. Maka di saat kita meninggalkan agama dan Sunnah, dari Al-Quran juga kita tinggalkan, maka jadilah kita santapan yang siap dihidangkan untuk mereka, dan mereka akan menyantap dan menguntal miring dari kita semua, dikarenakan kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah tadi. Maka tidak ada kekuatan dan tidak ada pertolongan dan tidak ada kemuliaan dan kejayaan kecuali kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini semuanya telah ada salafnya, seperti orang-orang terdahulu yang mana mereka Allah jayakan dan Allah tolong dikarenakan berpegang teguh kepada agama mereka.
طيب الفقرة الأخيرة في هذا المجلس قال شيخنا رحمه الله: ونبغض الأحزاب المعاصرة، الحزب الشيوعي الملحد، والحزب البعثي الملحد، والحزب الناصري الملحد، والحزب الاشتراكي الملحد، والحزب الرافض المالق. وهذه أحزاب عقائدها تصادم عقيدة المسلمين، وعقيدتهم تصادم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ولذلك ذكر الشيخ هذه الأحزاب لوجودها لا سيما في البلاد اليمنية في حال كتابة الشيخ لهذه الرسالة، ولذلك تكلم الشيخ بهذا الكلام النافع. ثم قال: ونرى أن الناس ينقسمون إلى حزبين: حزب الرحمن وهم الذين تنطبق عليهم أركان الإسلام وأركان الإيمان غير رادين شيئا من شرع الله، وكما قال الله تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكل من استقام على دين الله وتمسك بشريعة الله وسار على طريق السلف الصالح فهو من حزب الله، سواء كان حاكما أو محكوما، ذكرا أو أنثى، عالما أو متعلما. وحزب الشيطان وهم المحاربون لشرع الله، المخالفون لدين الله وشريعة الله، فهؤلاء من حزب الشيطان، ومنهم المستقل والمستكثر. نعم. Maka saya sekarang masuk kepada poin yang insya Allah terakhir di jalsah kita dari Ba'dal Fajr ini. Maka poin ke-21, berkata Syekh kami rahimahullah bahwa kita membenci dari kelompok-kelompok yang ada di zaman sekarang. Seperti disebutkan Al-Hizbu As-Suyu'i Al-Mulhid, maknanya kelompok dari komunis. Suyu'i yakni komunis. Al-Mulhid maknanya ateis, tanpa agama. Dan begitupun Al-Hizbu Al-Ba'thi Al-Mulhid, sama. Mereka juga sosialis yang mengajak kepada tidak ada pengakuan penyembahan kepada Allah, maknanya ateis juga. Dan mereka menyebar di Irak dan Suriah pada zaman Syekh pada saat itu. Dan juga Al-Hizbu An-Nasiri Al-Mulhid. Dan ini juga sama, kelompok An-Nasiri yang ateis juga, mulhid. Dan juga Al-Hizbu Al-Ishtiraki Al-Mulhid, yang ma'ruf dengan ajaran sosialis yang dibawa oleh Marxisme dan Leninisme. Maka mereka juga mulhid, mengajak kepada ateis. Wal-Hizbu Ar-Rafidi Al-Marik, dan kelompok dari Ar-Rafidah yang mengajak khuruj, keluar dari pemerintah Islam. Maka kami memandang bahwa manusia itu dalam permasalahan kelompok terbagi menjadi dua. Maka Syekh mengatakan sebelum masuk kepada fakrah ini, apa-apa yang disebutkan oleh Syekh dari kelompok-kelompok semuanya bertolak belakang dengan akidah kaum muslimin dan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga pemahaman as-salafu al-ummah. Maka Syekh menyebutkan kelompok-kelompok ini di saat dia hidup di zamannya dan mendapati kelompok-kelompok ini ada, terutama di negeri Yaman. Maka Syekh menulis risalah ini dikarenakan adanya dakwah-dakwah mereka. Maka Syekh menyebutkan bahwa kami membenci kelompok-kelompok ini karena memang mereka kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian mulailah masuk kepada fakrah yang berikutnya bahwa manusia itu semuanya dalam permasalahan kelompok-kelompok kembali kepada dua kelompok. Pertama, Hizbur Rahman, yang mana disebutkan di sini oleh Syekh, yang mana mereka itu mengamalkan kepadanya rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman tanpa menolak kepada apa yang disyariatkan oleh Allah kepada mereka. Ini kelompok pertama, Hizbur Rahman.
Dan disebutkan bahwa kelompok Hizbur Rahman itu mereka orang-orang yang beristiqomah kepada agama Allah dan syariat Allah. Maka mereka memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Mereka lah dari kelompok Hizbur Rahman. Meskipun dia dalam keadaan hakim atau mahkum, meskipun dia dalam keadaan seorang pemimpin atau rakyat, baik dalam keadaan laki-laki ataupun perempuan, atau seorang alim yang mempunyai ilmu atau orang-orang awam biasa. Inilah dari kelompok Hizbur Rahman yang bersifat umum tadi. Namun di sana juga ada yang kedua, Hizbus Syaiton. Maka mereka orang-orang yang menyelisihi syariat-syariat Allah dinamakan kelompok Hizbus Syaiton. Dan di antara mereka ada yang mengajak kepada dakwah-dakwah yang jelas. Maka silahkan ya Syekh, tafadhol. انتهينا. نكمل الساعة 10 وما بعدها، فإن بقي معنا وقت أجبنا على ما يتيسر من الأسئلة، وإن لم يبقى وقت ونرجو أن يبقى وقت، لكن إن لم فعلى الأقل ننتهي من الكتاب. وفي هذا الوقت الآن تعرفون الآن نحن بعد الشروق بكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. فنوصي أنفسنا وإياكم بالحفاظ على 4 ركعات في أول النهار، الرجال والنساء والكبار والصغار، لأن الله تعالى يحفظنا ويكفينا الشر في بقية يومنا. فنحافظ على هذه ال4 ونصليها الآن، ونسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. وأعتذر الأخوة الذين لم نستطع الجلوس معهم أو السلام عليهم والبقاء معهم لأن الوقت ضاق وبسبب ما حصل بالأمس من أمطار غزيرة، فلكن الحمد لله فالمحبة والمودة حاصلة، ونسأل الله تعالى يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وأن ينفعنا جميعا بهذه الزيارة وهذه اللقاءات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. Maka Syekh menutup pelajaran kita dengan nasihat yang sangat baik. Maka insya Allah kita akan memulai dari jam 10 dan kita akan menyelesaikan kitab, dan jika memang sudah selesai mungkin ditambah dengan soal jawab. Namun jika tidak mampu, waktu tidak selesai misalnya, maka kita hanya mencukupkan menyelesaikan kitab saja. Kemudian Syekh memberikan tambih yang sangat baik, terutama permasalahan fikih, bahwa kita sekarang telah selesai masuk dari waktu syuruk. Maka di sana ada hadis yang merupakan hadis qudsi, di mana Allah bersabda atau Allah berfirman, "Ya ibna Adam, sholli 4 rakaat fi awalin nahar yakfika akhiruha." Maka maknanya, wahai Bani Adam, salatlah kalian di awal waktu siang. Setelah syuruk, awal waktu siang, 4 rakaat. Maka mencukupkan bagi kamu di akhirnya, di akhir dari siang tersebut. Maka salat 4 rakaat sebelum siang ini disunahkan bagi laki-laki dan perempuan, yang besar dan yang kecil. Maka diharapkan Allah akan menjaga keburukan kepada kita dari sisa waktu sampai akhir dari siang. Maka mohon kita melaksanakan salat dan hidupkan sunnah ini. Syekh mengajak kita untuk menghidupkan sunnah ini. Maka semoga
Allah memudahkan kepada kita, dan Syekh meminta udzur kepada beberapa ikhwah yang memang tidak bisa ikut menyelesaikan kitab ini, karena antum tahu pada hari ini hari Senin, maka banyak dari mereka masuk pekerjaan sehingga mulai dari malam banyak yang pulang. Maka semoga Allah memberikan manfaat dari pertemuan kita. Maka dicukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mungkin nubayin 4 rakaat nufassil min bab bayan. Yani rakaatin. Untuk hadis tadi 4 rakaat tidak maknanya 4 rakaat langsung. Bisa 2 rakaat. Silahkan tafadhalu ihya'i sunnah hadihi. Maka semua orang akan mendapatkan pahalanya, yang salat mendapatkan pahala, yang dalla ala khairin kafailih, seperti Syekh menyuruh kita untuk melaksanakan sunnahnya, dia pun akan mendapatkan pahala. Tafadhalu.